Oke, masih bersama kami di Good Morning. Anda mungkin terkaget-kaget sekarang ada apa di meja kami. Ya, jadi ini adalah One Minute Tips kita kali ini ya, Daniar. Betul. Nah, sebetulnya kita akan mengajak Anda untuk membuat bento karena hari ini kan hari bekal ya. Betul. Paling kalau misalnya bento itu biasanya untuk membawa bekal anak ya, Prap ya. Benar, benar. Nah, untuk itu coba nanti kita akan coba lihat ya seperti apa pembuatannya. Tetapi pemirsa, ini juga satu informasi untuk Anda. Jadi sejak 2013, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan 12 April sebagai Hari Bekal Nasional. Nah, itu sebabnya kenapa kita sekarang buat bento ya. Alasannya kenapa hari bekal juga ditetapkan? Hal ini terjadi karena masih minimnya kesadaran masyarakat membawa bekal untuk kegiatan sehari-hari. Membawa bekal ini sebenarnya harus ditanamkan sejak dini karena kan nggak baik ya kalau misalnya jajan-jajan di luar sekolah misalkan yang belum tentu kesehatannya terjamin. Kita lihat bersama. Jajanan kerap diserbu anak-anak ketika waktu istirahat sekolah. Padahal makanan dan minuman kemasan yang mereka konsumsi belum tentu terjamin kandungan dan kebersihannya. Orang tua berperan penting untuk selalu menyediakan bekal bagi buah hati. Membawa bekal dari rumah juga mampu meminimalisasi anak dalam mengkonsumsi makanan yang memiliki banyak kandungan penyedap rasa atau MSG. Kita tidak bisa menghitung ada berapa banyak MSG di dalam jajanan tertentu. Sebenarnya dari FDA sendiri ya, ini menyatakan MSG masih dalam batas normal dikonsumsi jika jumlahnya itu kurang dari 3 gram per hari. Lalu kalau efek jangka panjangnya jika dikonsumsi terus-menerus dan dalam jumlah besar, itu dapat mengalami hipertensi, stroke hingga serangan jantung. Ya, jadi manfaatnya kalau anak bawa bekal dari rumah itu kan tentunya gizinya terjaga ya. Yang penting disiapkan bekalnya itu makanannya bervariatif. Jadi jangan setiap hari itu aja. Selain kandungan makanan yang lebih sehat, menyiapkan bekal bagi anak adalah salah satu bentuk perhatian dan bisa menciptakan kedekatan psikologis antara orang tua dan anak. Dengan menu makanan ataupun bahan makanan yang mudah Anda temui, sebenarnya Anda juga bisa mendesain secara unik agar sang buah hati bisa tertarik menyantap hidangan yang Anda siapkan. Nah, seperti yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, kita akan membuat seperti apa nih makanannya? Jadi pertama kita buat cetakan polanya dulu untuk pola mukanya, cetakan bulat ya. Kita buat 3 lembar roti dengan cetakan bulat. Setelah itu kita cetak lagi keju. Kita cetak kejunya untuk isian pertama. Untuk isian pertama, setelah kita taruh di lapisan pertama, kita tutup lagi dengan lapisan yang kedua, roti lapisan kedua. Lalu kita kasih coklat untuk bentuk matanya ya. Untuk isian di dalamnya dulu. Isian di dalamnya. Ya. Untuk isian di dalamnya, lalu kita tutup lagi dengan roti yang ketiga. Setelahnya baru kita hias. Kita mulai menghias. Mulai dari matanya dengan coklat atau kita bisa juga gunakan roti putih untuk matanya itu. Berikutnya kita kasih mulutnya dari selai coklat tadi. Setelahnya kita kasih pemanis. Untuk merah-merah pipinya kita kasih selai stroberi. Oke. Selai stroberi, oke. Sudah jadi, detailnya kita bisa tambahkan bulatan matanya dari nori. Hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk membuat roti isi berkarakter kartun Kero-Keropi ini. Selanjutnya, kami ajak Anda membuat sushi Pikachu. Bahan yang digunakan hanya nasi kuning, lembaran rumput laut kering atau nori, sosis, dan wortel yang dipotong memanjang. Jadi kita akan buat satu menu di mana sayur itu akan kita masukkan ke dalam makanannya, tapi itu menjadi bagian dari ornamen hiasan makanan itu sendiri. Setelah selesai, Anda tinggal mengkreasikan makanan di dalam kotak makanan anak agar tampak lebih menarik. Dengan sudah didesain unik seperti ini, sudah lengkap ada nasi kuning. Ya, sayurnya juga ada buah dan juga sudah ada proteinnya. Dan juga susu ya yang sudah dibuat. Oke, kalau seperti ini sudah didesain berarti tinggal dibawa oleh anak sebagai bekal mereka. Selamat Hari Bawa Bekal Nasional. Lady Malino, Jakarta. Iya, ini kita lagi lomba-lomba nih untuk bikin. Udah dicetak nasinya. Terus? Saya bentuk beruang. Prabu bentuk apa? Pesawat nih. Pesawat ini ya. buat anak cowok. Soalnya Ini buat anak cowok. perempuan. Ya
Yang paling penting kan 4 sehat 5 sempurna udah nggak zaman juga sih ya. Pokoknya intinya proteinnya tetap terjaga sih. Gitu kan. Ini bentuk beruang, lihat deh. Tunggu, Coba saya mau ini pakai abon. kasih abon bentar ya. Jadi ceritanya kayak ada di musim-musim. Ya, abonnya kok kurang. Wah, ini pasti apaan nih katanya? Aku tidak suka, masih kelihatan semua sayur-sayurannya. Nggak apa-apa. Oke. Ini sebetulnya kalau buat bento tuh kreativitas ya. Kan intinya kan kalau misalnya buat bento tuh supaya anak-anak biasanya yang nggak suka sayur-sayuran tuh bisa suka sama yang namanya sayuran dan akhirnya mau makan Saya bisanya gini bento. doang. Mana nih pesawatnya lagi Landing. ini pohon-pohon, ini awan-awannya. Ya, Nabrak oke. hutan. Lumayan lah ya. Lumayan. Saya juga nih, tapi kalau saya ini adalah boneka beruang salju yang nyasar Coba kasih di lihat sama musim kamera tuh. yang nyasar di hutan tropisnya Indonesia. Jadi ini rambut-rambutnya, ini matanya pakai nori, terus ini hidungnya pakai kacang panjang yang Iya. diselipin sedikit gitu. Nanti makin lama juga makin lancar ya kalau Ya sering dong. lah. Mm-mm. Oke.